Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, di dalam saat yang teduh ini, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, meresapkannya dalam hati kami, dan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan akan kita renungkan dari kitab 2 Tawarik, pasal 15, ayat 1-15. Perjanjian Tuhan dibarui oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah aku, Asa serta seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan besertamu apabila kamu besertanya. Jika kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika kamu meninggalkannya, ia akan meninggalkan kamu." Israel sudah lama sekali tanpa Allah yang benar, tanpa imam yang mengajar dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, orang tidak dapat melakukan kegiatan dengan aman karena kekacauan besar menimpa segenap penduduk negeri-negeri. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesukaran. Tetapi kamu, kuatkanlah hatimu, jangan biarkan tanganmu melemah, karena ada upah bagi jerih payahmu. Ketika Asa mendengar perkataan ini dan nubuat Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan berhala-berhala yang menjijikkan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, juga dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang ada di depan serambi bait Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, juga orang-orang dari Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai pendatang. Sebab dari Israel banyak yang beralih kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka ikut serta dalam perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum mati. Mereka bersumpah kepada Tuhan dengan suara nyaring dan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka telah bersumpah. Lalu dengan tekad yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan ketentraman kepada mereka di segala penjuru. Sahabat GKI Klasik Solo, apakah mungkin seseorang berubah total? Tidak hanya dari sikap luarnya, tetapi juga dari cara berpikirnya, pola hidupnya. Ilmu pengetahuan modern menyebutkan bahwa otak kita punya kemampuan yang luar biasa untuk berubah. Otak manusia bisa mengalami perubahan pikiran secara total. Nah, hal itu terjadi melalui proses neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk membentuk dan mengatur ulang koneksi-koneksi antar syaraf sebagai respon terhadap pengalaman atau pembelajaran atau perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan manusia itu. Neuroplastisitas memungkinkan otak untuk bisa beradaptasi dan berubah sepanjang hidup seseorang. Ketika seseorang belajar hal baru atau mengubah kebiasaan, otak bisa membentuk jalur syaraf yang baru, jalur sinapsis yang baru, dan memperkuat koneksi yang sering digunakan, sementara koneksi-koneksi atau jalur-jalur kebiasaan yang lama, yang jarang digunakan akan dilemahkan atau dihilangkan. Nah, proses ini akan bisa memungkinkan terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku secara signifikan. Ada seorang profesor dari Universitas Gothenburg di Swedia bernama Gaia Olivo. Dia sudah melakukan penelitian terhadap kemampuan otak yang luar biasa untuk berubah. Dia mengatakan bahwa berkat plastisitas otak, kita bisa mempelajari hal-hal yang baru, kita bisa mendapatkan kembali kemampuan yang hilang akibat mungkin cedera, atau juga bisa mengubah reaksi otak terhadap situasi yang terjadi atas suatu kejadian. Dan luar biasanya perubahan pada otak kita itu tidak harus memerlukan proses yang lama. Perubahannya bisa terjadi dengan cepat, bahkan bisa terjadi dalam hitungan menit. Nah,
Dan itu bukan hanya terjadi pada otak anak-anak yang masih berkembang, tetapi juga pada otak orang dewasa. Jalur-jalur sinapsis yang baru itu bisa terus terbentuk. Nah, kenapa saya tertarik kepada penelitian Profesor Gaia Olivo ini? Karena melalui bacaan Alkitab hari ini, saya bertanya-tanya, ada apa sih di balik perubahan hidup orang Israel yang begitu cepat, secepat membalik telapak tangan? Apa yang terjadi di dalam pikiran mereka begitu? Nah, kisah hari ini menyebutkan bahwa Asa, Raja Yehuda, merespon nubuat dari Nabi Asaria bin Oded. Dan Asaria menyampaikan jika bangsa itu mencari Tuhan, maka Tuhan akan berkenan untuk ditemui oleh mereka. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan mereka. Dan Asa ternyata menyambut pesan itu dengan serius. Dia menghancurkan mezbah-mezbah ilah asing. Dia memperbarui mezbah Tuhan. Dia mengikat perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan mereka tidak setengah-setengah. Bahkan di ayat 16 nanti dikatakan bahwa nenek dari Raja Asa sendiri yang menyembah berhala itu dicopot dari jabatannya sebagai ibu suri. Nah, hasilnya apa? Pertobatan itu membuat Tuhan memberikan mereka keamanan dan damai sejahtera. Kita melihat di sini bahwa pertobatan yang serius, yang total dan tidak setengah-setengah menghasilkan perubahan di dalam hati, pikiran, dan juga tindakan. Sahabat GKI Klasik Solo, kalau di dalam kisah tadi kita melihat ada peran Asaria, ada peran Raja Asa. Tapi bagaimana jika mereka tidak ada? Di masa kini misalnya, apakah perubahannya radikal semacam itu tetap bisa terjadi? Nah, jawabnya bisa. Saya mengajak sahabat GKI Klasik Solo untuk melihatnya dari dua sisi pandang. Yang pertama, dari sisi firman Tuhan. Betul bahwa waktu itu ada tokoh Nabi Asaria, ada Raja Asa, tetapi apakah hanya ada mereka? Kalau kita baca dengan teliti, di ayat 1 jelas dikatakan bahwa Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Nah, roh Allah adalah pemeran utamanya yang sebenarnya. Ialah yang menggerakkan Asaria, Raja Asa, dan seluruh orang Israel yang akhirnya bisa berbalik dan bertobat. Itu pekerjaan dari roh Allah. Lalu dari sisi manusianya bagaimana? Apakah ada sesuatu dari dalam sisi manusia yang bisa mendukung proses perubahan yang sebegitu rupa itu? Sains menjawab, ada. Apa itu otak manusia? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Ada neuroplastisitas yang memiliki kemampuan untuk mengubah otak manusia, membentuk ulang jalur pikirannya. Nah, dalam hal ini, pikiran atau kebiasaan kita yang lama itu bukanlah suatu hal yang permanen. Makanya kalau ada jargon yang mengatakan watuk iso diobati tapi watak ora iso diobati. Batuk bisa diobati tetapi kalau watak tidak bisa diobati. Ternyata itu dari sisi sains tidak benar. Watak itu sumbernya dari otak dan otak kita bisa berubah, bahkan bisa berubah dengan cepat. Dan perubahan itu bisa dilakukan dengan sengaja. Setiap kali kita memilih sesuatu yang benar, kita sengaja memilih yang benar, itu berarti kita sedang membentuk jalur sinaptik atau syaraf yang baru di dalam otak kita. Dan semakin sering itu dilakukan, jalur itu akan semakin kuat. Lalu jadilah sebuah kebiasaan yang baru, karakter yang baru. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mau membarui diri, diawali dengan pertobatan. Jadi, pertobatan bukan sekadar soal yang melibatkan rohani saja, bukan sekadar soal emosional saja, tetapi itu juga melibatkan proses kesadaran, keputusan, disiplin yang dibentuk oleh otak kita dengan sengaja. Nah, Tuhan menciptakan otak kita dengan kemampuan untuk berubah. Artinya, tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbarui. Kalau kita merasa ada orang yang begitu rusak dan tidak mungkin bertobat, ternyata baik dari sisi pandang Allah maupun sisi sains itu tidaklah demikian. Itu bisa diperbarui. Ada roh Allah yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Dan ada proses kerja di dalam tubuh kita yang sudah dibuat Tuhan sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan perubahan itu. Tetapi perubahan sejati tidak terjadi dengan setengah hati. Yang kita lihat dalam kisah Asa tadi, semua orang dipanggil untuk bertobat secara total. Barulah perubahan itu bisa terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan contoh praktisnya,
kita mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif, dengan cara mungkin dengan mengingat-ingat firman Tuhan, dengan memikirkan sudut pandang yang berbeda, yang lebih positif daripada sekadar berpikir atau berprasangka negatif. Kita juga bisa membangun rutinitas rohani, ya, membangun kebiasaan yang baru, jalur yang baru itu dengan rutinitas doa, membaca Alkitab, meluangkan waktu untuk saat teduh, merenungkannya tentunya, tidak hanya membaca saja. Itu kita lakukan secara konsisten. Nanti akan terbentuk kebiasaan atau karakter yang baru yang bisa menindih pola-pola kebiasaan yang lama. Kemudian kita juga bisa melakukan misalnya dengan menghindari hal-hal yang memicu kebiasaan buruk kita. Hal-hal yang memicu kebiasaan lama kita yang sudah kita putuskan untuk kita tinggalkan, itu kita hindari. Nah, kita punya potensi untuk bisa. Roh Allah beserta kita, maka kita bisa berubah. Amin.